Dan Tojima Wants to Be Kamen Rider anime yang menurut gue bagus banget. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa bagus banget? Iya sih bagus. Bagus banget. Menurut gue bagus banget dan sangat-sangat lagi-lagi bikin malu fans One Punch Man ya. Iya, Maksudnya di 2025 tuh anime. Gue ngelihat satu klip gitu, gue bingung. Awalnya gue nggak tahu nih sebenarnya ini anime apa sebelum lu nonton. Gue kira it's some kind of hentai something like that. Karena ada beberapa episode. Dan adegan episode pertama itu gue nangis sih. Gue ikutan nangis anjir. Yang akhirnya dia nangis. Kenapa mau nangis? Itu menyedihkan banget anjir. Itu semangat wibu tua banget anjir. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Kali ini kita akan Can't you feel. Jadi kita hari ini mau ngomongin Tojima Want to Be Kamen Rider. Iya. Tadi kan Hasan kan nontonnya Kamen Rider itu tuh. Iya. Tapi agak kurang. Sebenarnya gini ya, maaf ya buat pemirsa nih ya. Di antara kita berempat tidak ada hardcore Toko fans. fans. Tidak ada. Tapi Yeah. kebetulan ini anime ya anime gitu loh kayak Anime. kita nonton. Karena anime bener. Enggak, maksudnya kayak bukan series tokusatsu gitu loh. Iya. Oh iya, nggak Ini- termasuk dalam universe Tokusatsu lah. Ini anime tentang fans tokusatsu. Iya, yang mau jadi tokusatsu tapi nggak bisa jadi tokusatsu. Iya, Kamen Rider. Kamen Rider, Kamen Rider. Dan Tojima Wants to Be Kamen Rider anime yang menurut gue bagus banget. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa bagus banget? Iya sih bagus. Bagus banget. Menurut gue bagus banget dan sangat-sangat lagi-lagi bikin malu fans One Punch Man ya. Iya, Maksudnya di 2025 tuh anime bisa pada bagus-bagus kok. Jujur, Masih apa ada aja gitu title gede. Masa gini Tojima, siapa sih yang tahu Tojima? Gak ada yang tahu. Banyak Ada. Cuman kayak Iya. gue tahu karena gue baca manganya dulu. Sebelum ada anime gue baca animenya, manganya ya. duluan. Itu karena gue orang yang suka premis-premis aneh. Iya. Gue kan orang yang suka baca premis-premis aneh. Terus gue dikasih temen gue, no ada nih manga aneh gitu kan. Kayak Iya. kayak apa Kaiju 8 dia kan dari itu. Ya enggak, bukan. Gue juga suka baca manga-manganya itu contoh lainnya kayak ini apa? Gogol Lusa Ranger. Reject Ranger. Deisatsu Oh, apa? Gogol Lusa. Bahasa Inggrisnya Reject Ranger. Iya, Iya, Lusa Reject Ranger. Ranger. Terus ya itu kan premis yang kayak ngeledekin sentai kan. Iya. Wah, gue malah jadi penasaran gue baca. Walaupun animenya kurang tuh. Itu animenya kurang banget, sumpah. Oke, gue belum nonton. Gogol Lusa Ranger juga. Gogol Lusa itu Iya, Gogol Lusa. nama resminya Gogol Lusa Ranger, tapi dulu di manganya namanya Reject Ranger. Nah, terus abis itu gue baca tuh Tojima. Buset, lu kasih lihat dah manganya satu panel dah. Apa? Jelek atau bagus banget? Gue bilang jelek, gak mau seakan-akan penonton nangkepnya kayak bisa gambar bagus. Kagak, gambar gue pasti lebih jelek. Gue bisa gambar stickman doang. Cuman buat selevel sebuah manga Jepang, bahkan lebih bagus gambar One. Zaman One Punch Man. Enggak sih. Iya. Enggak sejelek itu. Jangan terlalu menjelek-jelekan lah. Secara manga Enggak, Kil. iyalah di bawah rata-rata, enggak kayak yang Bagusan One, sumpah masih bagusan One. Maksudnya One kan Orang tuh gambar bulatnya gak bulat, Bang. justru ini karena gambarnya terlalu rapi, terlalu Terlalu simetris. simetris, karena pakai kotak-kotak gitu loh. Oh, oke, ngerti gua. Nah, terus tiba-tiba ada animenya. Gua nggak tahu udah ada animenya. Apa dikabarin, Bang? Udah nonton belum? Tojima Want to Be Kamen Rider. Gue penasaran dong, anjir animenya Jelek apa nih? Iya, maksudnya Iya. itu kan gambarnya jelek. Pas gue liat trailernya, loh, Oh, bagus. kok dibagusin? Nah, dan bagus banget sih menurut gue. Iya. Jadi kalau lu lihat secara visual pun lu bakal seneng gitu. Karena sangat bagus dan sangat fluid, sangat solid. Tetap dengan ciri khas kotak-kotak solid ya. Iya. Tapi dengan direksi dan penganimasian yang lebih indah. Lagi-lagi, elevate the manga. Iya. Jujur. Iya. Itu yang bikin Setuju gua. orang apa ya? Yang aku kesalkan dari para sahabat-sahabat kita yang sama-sama Yes. wibu, mereka mikir anime itu harus sama persis dengan manga. Itu namanya bukan adaptasi dong, Bapak. Adaptasi itu Gua selalu- mangga yang bersuara itu. Kesel banget aku dengernya sumpah. Itu apa namanya adaptasi? Cuman adaptasi itu jangan sama persis. Lagi-lagi jangan kelihatan lu era Covid banget lah baru ngewibu gitu. Iya. Kayak apa ya? Kalau misalnya nih mau per panelnya sama, semuanya sama. Mending baca Di manga. manganya itu bubble text aja aku. Ini baca dari mana ya? Gimana? Kayak paham tuh gua. Aku bingung anjing sumpah. Saking rapinya gambar dia, rapinya dalam tanda kutip. Iya. Itu makanya aku ngerasa, oh animenya oke gitu. Cuma aku yakin sih ini
gak bakal semua orang suka sama animasinya. Betul, karena tadi yang nonton kan kita berempat ya. Ocha tidak ngerti, Hasan tidak ngerti. Menurut gue terlalu manly gitu gak sih kayak? You mean terlalu manly? Apa ya, gambar, ya namanya juga umum sih, soy. Bukan terlalu manly. Jadi gue ngelihat satu klip gitu, gue bingung. Awalnya, gue gak tahu nih sebenarnya ini anime apa sebelum lu nonton. Gue kira it's some kind of hentai something like that karena ada beberapa episode yang yang gue kira kayak apaan nih hentai, gue kira ternyata itu si Tojima itu ya itu. Okay. Jadi premisnya buat yang belum tahu dan mungkin baru dengar dari kita, premisnya adalah tentang seorang fans tokusatsu Kamen Rider dalam hal ini yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi Kamen Rider, tapi lama-lama dia sadar dia tidak bisa jadi Kamen Rider. Dia tidak bisa jadi Kamen Rider, tapi dan ceweknya dia dipukulin, ceweknya ditangkap atau diapain sih gitu, terus dipukulin sama geng. Itu nggak ada di manga. Oh, itu nggak ada di manga. Adegan sekolah tuh nggak ada di manga. Oh. Nah itu yang gue bilang. Ya, emang adegan sekolah nggak ada. Nggak ada. Backstory-nya nggak ada. Pokoknya gue kaget nih. Ini kok ada adegan ini gitu, nggak ada. Nggak ada. Yang ada tuh adegan lawan beruang. Oh iya, lawan beruang ada. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau lu sadar, dia tuh bukan sadar dia nggak bisa jadi Kamen Rider, ngerti gak sih? Dia itu nunggu kehadiran Shocker. Oke. Ngerti gak sih? Dia tetap percaya kalau dia tuh Kamen Rider. Cuman masalahnya musuh gue gak pernah datang. Jadi itu yang bikin keselnya, tau gak sih lu? Bahkan dia kan ngejual mainannya bukan mengubur mimpinya. Dia gak kuat melihat fakta bahwa dia mesti mati dan semua koleksinya itu gak ada yang rawat. Gak ada yang rawat. Anjing. Bukan dia berhenti mengubur mimpinya, dia nungguin Shocker mana. Jadi dia kecewa. Dia kecewa gak ada alien tuh di bumi. Aku akan menguasai bumi gitu. Itu. Jadi dia bukan kecewa karena dia selama ini bodoh dan terlalu childish. Dia kecewa karena musuhnya gak datang-datang. Tapi seenggaknya akhirnya dia melihat itu, wah musuh gue manusia. Dia pakai topeng. Nah itu yang aduh. Tapi jujur topeng mainan itu menurut gue lucu, maksudnya dia pakai topeng mainan doang, bukan armor yang keren dan lain-lain. Kan gue pikirnya kayak bakal kayak, aku setelah dapat, setelah dapat topeng itu, aku dikenal jadi sebagai Kamen Rider. Ada pemerintah ingin provide aku mempunyai suit Kamen Rider. Gue kira kayak gitu. Ternyata masih pakai topeng abang-abang anjing. Setelah aku nonton anime ini, aku juga ngerasa kayak ini kayaknya mau ngolok-ngolok anime yang orang tua krisis gitu loh. Iya, orang tua krisis. Gue nih mau tetap, gue yakin gue ini. Cuma nggak ada kesempatan aja. Iya. Kalau yang penyesalan orang tua tuh kan kayak, aduh gue nggak dapat kesempatan. Ya gue dulu terlalu sibuk ini. Isekai lah, isekai. Isekai atau Kaiju 8. Iya, Kaiju 8. Ada kesempatan buat ngelawan Kaijunya juga. Tapi ini beda. Iya, ini kebalikannya malah. Ini malah mengencourage mereka. Ya, ini apa? Enabler. Gue yakin gue Kamen Rider. Gue Kamen Rider. Tapi musuhnya nggak ada. Siapa yang mau gue pukulin? Ini apa melanjutkan halu orang-orang tua. Iya. Sebenarnya ngasih kopium ke orang-orang tua yang nonton. Oh, kayaknya benar nih. Gue harus melihat musuh-musuh gue bukan monster. Gue yakin gue masih Kamen Rider. Tapi itu yang bikin beda anime ini sebenarnya. Itu yang gue suka gitu, nggak yang penyesalan, petobat atau apa atau sadar, tapi lebih ke anjir apa yang selama ini ditunggu dan datang tapi jadi makin kacau gitu. Dan adegan episode pertama itu gue nangis sih, gue ikutan nangis anjir. Yang akhirnya dia nangis pakai topeng di festival. Oh iya, di festival. Iya, yang akhirnya dia nangis. Kenapa nangis? Itu menyedihkan banget anjir, itu semangat wibu tua banget anjir. Oke, fine. Enggak gini loh, dan juga menurut, ini kan gue udah bahas juga di video gue. Ini sebenarnya kalau lu mengenabler orang-orang untuk halu, tapi juga ngeledek tau. Banyak orang yang pengen jadi Kamen Rider tapi gak pernah latihan kayak dia, ngerti gak sih? Iya. Orang cuman, gue Kamen Rider cuma latihan rubah-rubahnya doang gitu, henshin-henshinnya. Tapi gak pernah lu tonjokin pohon, lu berantem sama beruang. Iya. Jangan berantem sama beruang. Jangan. Nyari beruang juga susah ya, jadi jangan. Ini mau fun fact gak sih? Jepang tuh ada berita ya, ntar munculin. Jepang itu lagi mendeklar war terhadap beruang. Jadi tentara turun, tentara. Bukan polisi lagi, bukan penjaga hutan lagi, tentara turun. Karena saking banyaknya korban, ini bukan korban celaka doang, udah nyawa Pak. Di Jepang tuh beruang makanin orang. Orang nabrak beruang atau beruang nabrak orang. Terus dimakan. Gak dimakan malah, cuma dibunuh aja. Cuma dibunuh. Karena emang bukan makanan gitu. Tapi kayak,
Ya intinya jangan coba-coba lah lu lawan beruang. Ini kan lagi-lagi cuma anime gitu. Tapi beruang emang sering dipakai di anime-anime gitu kan. Ya. Kimetsu no Yaiba juga kan beruang. Karena sampai sekarang beruang itu masalah besar Jepang, orang sampai declare war. Iya. Beruang itu Dan mereka ada pengumuman khusus gitu kayak ada beruang gitu ya. Beruang kan kuat soalnya. Jadi itu Iya. Gede kan ya. lambang kekuatan juga. Iya, lambang untuk bagaimana dia udah berlatih dan akhirnya dia udah bisa ngalahin beruang. Gitu. Dia masih believe kalau gue Kamen Rider dan gue tidak cuman aku bisa henshin gitu, tapi dia benar-benar Iya, mukul pohon, hancur bro. Gue mukul pohon ini tangan gue masih sakit bro. Lu mukul pohon bukan ada pohon yang hancur. Aduh sakit hancur, lagi. tangan. Iya tangan gue yang hancur. Henshinnya tuh pakai ada kayak topeng plak gitu. Talinya gitu anjir lucu banget itu. Tapi dan setiap mau berubah kan dia mesti balik badan ngambil. Balik badan dulu Iya. topeng. Itu yang gurunya lebih lagi. Iya, Pak, mesti sitak itu lebih stupid lagi. Dia benar-benar mesti ganti kostum full sampai rela telanjang. Iya, dan dia di depan umum. Tapi itu yang gue suka, kayak apa sih pas lu berubah tuh dia kan orang kan kalau misalnya ketemu musuh kan kayak takut terus gimana segala macam. Dia pas ketemu shocker yang beneran walaupun shocker bohongan gitu ya. Iya. Dia malah nangis, malah kayak Seneng. Akhirnya, Ya, senang. akhirnya ada Terharu, Shokai dan terharu. gue bisa jadi Kamen Rider. dan fightingnya biasa aja, cuman jadi bagus gara-gara mungkin karena gue ngebandingin sama OPM. Iya, lu terlalu ngebandingin. Enggak, Jujur. tapi ini adegannya yang gue suka banget, dia ambil kuda-kuda yang dia taruh kaki ke belakang kan dub, gitu loh kayak. Oh, Terus suaranya sound effect-nya Sound design. Sound effect-nya David. Aku nggak tahu. Mirip banget David Aku soalnya. Aku jujur nonton anime ini blind banget, nggak ngelihat staffnya siapa yang bikin, nggak ada. David sih kayak persis banget kayak somehow kayak tanda tangannya David. Terus pas nonjong lagi, nonjok dan segala ya. macam, rider kick segala macam itu sound Tapi effect-nya. ya, Nggak, jujur karena sound kan design-nya kalau di komik bagus. tuh dibikin jadi komedi aja ya kepepet Iya. gitu. Tapi di sini dibikin kayak action beneran. Action beneran, iya. Berarti benar-benar dibikin dengan niat itu kayak. Makanya ini studio, lupa gue studio apa ya ini ya? Aku nggak ingat men. Pokoknya itu bener-bener gue suka banget karena jadi dibikin saking bagusnya jadi lucu kan. Iya, jadi bukan cuma sekedar komedi kayak yang apa parodi om tua yang mau jadi Kamen Rider doang, tapi benar-benar dibikin jadi kayak kan bisa aja action gitu, dan kan bisa aja komedi. pakai treatment yang kayak cuman nonjok frame terus kayak cuang. Ternyata enggak. Tapi enggak dibikin serius dengan sound effect yang lebay. Itu keren Plus kalau lu sadar itu banyak adegan-adegan yang ingat how much dia gitu, kayak pas itu dia berubah dulu. Itu gue nangis sih yang lihat dia dari kecil, SMP, SMA, terus tua bangka sekarang. Iya, berprogresnya sampai lu rumah gitu. Itu buat gue sebuah hal yang buat gue sebagai orang tua gitu ya kayak anjir. Pengaruh umur Iya juga udah, kali iya ya. udah umur, bias umur. Kalau lu nggak suka tokusatsu dan lu bukan Tua. Orutaku misalnya Iya. old otaku gitu atau wibu tua gitu, akan kurang berasa sih. Emang ini spesial buat seumuran gue sih. Iya. Iya. Iya jujur gue nonton kayak oke, bagus sound desainnya gitu. Iya kan? Oke. Sama. Tapi buat Kadang- seumuran sama gue lebih personal sih. Iya, gue nggak se-emosional lu pas nonton habisnya. Nangis gue. Iya. Yang episode 2 juga harusnya kan lucu ya. Iya. Yang guru ceweknya Iya, citak segala macam dia mesti ini, itu buat gue juga personal sih buat gue kayak. Emosional. Maksudnya lagi-lagi kan orang kan biasanya nggak mau ngejar karir apa segala macam, dia tetap jadi guru dan Iya lain-lain. masih kaya, tapi tetap jadi pengen Tetap Kamen wibu. Rider. Iya. Dia malah jadi fitness dan segala macam gitu. Terus akhirnya Komedi cutnya suka banget sih aku. ya komedi. Pasti sensei melakukan ini Iya. dulu. Iya. Dia bla bla bla. Zoom gitu. Langsung angkat beban. Itu lucu dong banget. apa? Adegannya ini Iya, apa? doeng. Dan Aku benci banget sama not fakta. iya dan non gitu pelan-pelan. Iya. Lucu anjir masalahnya itu, aku nggak ngerasa kayak anjir hot, nggak kayak gitu. Yang aku suka dari anime ini adalah secara animasi mereka niat banget jiggle Iya. fisiknya, Iya. apa form mukulnya, artworknya juga Iya. lumayan oke gitu. Cuma satu yang aku nggak suka, secara pewarnaan kayak anime hentai. Iya makanya. Gue sempet kebet kayak anjing Sebagai orang yang berpengalaman ya. sama jujur sama nih. Enggak, maksudnya aku enggak selalu nonton anime. Sumpah gua Iya. nggak. Dulu aku pernah nonton anime hentai udah lama banget dan masih nancep tuh di kepalaku pewarnaannya. Pewarnaannya tuh warna pewarnaannya. pink, gelap, pink, mau kemerah dan lain-lain. Cara blushingnya itu Gua nggak tahu mirip-mirip Iya, anime itu hentai. bener-bener. Wah, gua enggak sama sekali. Iya, enggak juga sih. Enggak, karena itu the least things yang Iya. kayak malas gue nonton kayak gituan Kok gitu. tanya orang-orang bang? Banyak yang pasti kok cari dah. Iya, Kalau gua misalnya nggak- video mau keluar, cari tuh hentai, Ctrl F pasti komen ada tuh. Ya maksud gue gue nggak menegasikan apa yang lu sebutin, gue baru sadar gitu karena saking gue nggak pekanya dan ngerti gak sih kayak udah nikmatin aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga gitu ya. Tapi ya emang iya gitu kayak adegannya sih ya
hentai komedi sih jatuhnya kan, bukan yang ecchi komedi lah. Ecchi lah, nggak sampai hentai. Ecchi. Dan jatuhnya jadi gue sih bingung ya kalau orang sampai gitu dipakai buat begitu ya, tapi Enggak lah, banget Enggak, aja. goblok sih. Itu stupid banget sih. Cuma ini lagi satu adegan yang gue suka. Ada tuh yang bagian muridnya nembak senseinya. Ya. Aku suka gitu. Terus dia blushing terus muka kaget ngeliat shocker blushing, gitu kayak kaget, bolak-balik. blushing, kaget Itu nggak ke capture di manga, men. Aku ngerasa ini lebih ini baru nih lumayan. disclaimer gue manga cuma baca sampai chapter 2 gak kuat gue anjir. Jelek banget soalnya. Aku chapter kayak udah puluhan nih. Cuma aku juga nggak kuat setelah itu. Gua gak baca manga sama sekali. Damn. Kau Ca gimana Ca setelah nonton ini Ca? Ada yang kau suka nggak Ca? Mungkin itu tadi kayak pengaruh umur pertama kan. Kayak tua banget lu ya. Kita nggak, gue nggak tahu ya. Gue kan emang gak suka anime kayak gini ya. Ya. Jadi kalau dibilang gue suka enggak juga, tapi dibilang gak suka juga enggak juga. Jadi Cuma Yang paling bikin lu suka apa? Yang maksudnya kayak paling menariknya apa? mungkin dari segi cerita ya, karena baru kan, baru. Cuma dibilang suka banget juga enggak, tapi kayak oke lah. Oke lah. Iya kan. Kalau oke berarti ada yang nggak sukanya dong. Iya, apa tuh yang gak suka? Gak sukanya mungkin karena itu gue kan gak suka tokusatsu. Ya. Jadi kayak Kamen Rider gitu-gitu karena gue nggak suka dan gue nggak nonton, jadi gue kayak nggak nyambung mungkin ya. Iya. Gitu kan. Nggak relate lah, nggak relate. Nggak relate. Terus ya udah karena gue kan nonton juga karena emang Akil minta nonton. Iya, buat review. Iya, nah setelah Wii U ini nggak bakal gue lanjutin. Oke. Gue nonton sampai episode berapa sih? 3. Gua 5. 5 Gue baru episode 3 kayaknya. Pokoknya sampai ngikutin banget gue sampai terakhir karena gue nikmatin banget. Gue mungkin akan mencoba 1 sampai 2 episode. Kan sampai 3 ini ya, episode kan lagi. terakhir tuh monsternya ini sorry kalau spoiler ya kan terakhir monsternya ternyata beneran ada kan? Iya. Iya. Dan Kalau di situ nggak malah salah. mereka makin semangat tuh. Terus ada satu karakter lagi yang dia nggak pakai perubahan, jiwaku yang berubah. Terus ada nge-glitch armornya gitu tuh. Anjing ini Pigmel performance kayak gini anjing. Sigma Lu gak Male. tau episode selanjutnya, mau gue spoiler gak? Apa tuh? Mereka berdua berantem. judul episode aja Who is the strongest Kamen Rider. Anjir. Depannya ada musuh tuh. Kan si cewek tuh lagi pingsan. pingsan. Kan dikalahin sama si Tackle. Anjir. Enggak itu di mereka berdebat. Jadi bayangin ini orang tua berdebat Kamen Rider mana yang paling kuat. Dibuktikan dengan berantem. Tuh. Orang tua ya. Ibu-ibu sekarang Iya, kayak ibu-ibu gitu ya. sekarang kayak gitu. Mungkin Ibu Harus sekarang tuh bawa kan kering. buat Eno tuh kayak lucu kan. Iya, Iya, buat kita kalau buat gue kayak jujur ya, gue sebenarnya nggak terlalu suka sih sama anime ini. apa cringe? Kayak awalnya gue nonton speed normal gitu, Oh, iya. cuma kayak Lama-lama di skip. episode 2, 3 gue nonton speed 1,5 sih. Ah, Jujur. Iya, nggak apa-apa. Karena kayak tapi ceritanya dapet ngerti Dapet, iya, gitu. iya, iya. Cuma Gue kayak paham lah ini apa enggak secara personal. not my kind of Iya, not your anime kind gitu. Tapi kayak nggak yang jelek, nggak sepengen muntah open episode 1 itu. Iya. Nah, itu kan F3 lah, gue Kali season sebagai 3 episode 1. Nah, ini kan gue sebagai non Toku fans sebenarnya. Gue juga nggak Toku fans amat. Gue nonton Kamen Rider pas kecil lah. Jadi kayak tau lah apa Kamen Rider Black. Nah, dia tahu kan, gue nggak tahu sama sekali. Apa sih? Pais. Fitri nonton, Faiz. Ada Pais. Nah, itu gue nyanyiin di awal tadi tuh. Itu lagunya paling keren sedunia itu. Iya. Can't you feel anjay. Oh gitu. Terus apalagi ya kayak Kamen Rider itu tuh, referensinya tuh. Ya pokoknya gue gak nonton banyak juga. Cuman jadi tahu teman ya gue dapet spiritnya gitu loh sih. Gue dapet spiritnya tentang mengidolakan sesuatu. Dan ini juga kalau gue sih nganggapnya kritik keras gitu. Mungkin juga buat si author ke dirinya sendiri gitu. Kalau selama ini dia hanya fans yang ngoleksi aja tapi nggak membuat dirinya menjadi sosok Kamen Rider gitu. Kan itu yang suka gue ledekin juga kan ke teman-teman wibu gitu kan. Lu pada suka Naruto padahal dia punya prinsip tidak menyerah, lu sendiri paling cepet nyerah di dunia gitu loh. Atau kayak One Piece gitu kan tentang nakama gitu, tentang persahabatan tapi lu yang paling mager dan paling diem di rumah gitu kan. Betul. Kayak apa? Wih, Luffy banget lu, One Piece. Wah, aku teman banget nih padahal nggak punya temen. Gear 5 banget lu. Iya. Gitu. Memperjuangkan kebebasan bahkan kalau kita mau ngomongin One Piece gitu ya kan bagaimana dia menolak rasisme, seksisme, bahkan sangat-sangat progresif dan jatuh-jatuhnya sangat-sangat liberal kalau kalian ngikutin, sangat woke gitu. Ya itu lah, gue cuma ngomongin aja gitu. Dan itu yang gue rasain karena gue adalah orang yang cukup keras dalam menonton anime ketika gue dapetin moral yang menurut gue cocok, gue pakai gitu. Kayak di My Hero gitu kan, gara-gara My Hero gue nge-gym.
Ya, tapi lu abis nonton ini gak kayak apa aku All Might gitu? Gue menunggu Alpha One. Kalau Mania korban yang pertama dipukulin kau sih kan? Benar, kalau itu benar. Vilanda gitu. Enggak, tapi kalau maksudnya gue juga gak salah lebay itu ya maksudnya. Gue tahu bahwa itu semua fiksi tapi gue ngambil semacam semangatnya. Iya, semangatnya. Ya. Nilai yang diambil tuh ada. Ada hikmahnya lah basically. Kayak contoh kalau PM Season 3 apa nilai yang hikmahnya? Iya. Jangan jadi fans Popeye. Baca manganya. Iya, moralnya adalah hargai kalian Murata Sensei ya. Jangan gak usah nonton anime gak apa-apa. Yang lain aja, yang lain. Ini baca manganya aja. Lain kali lah nontonnya lah, tunggu luang. Kalau udah perbaikan. Terus sama ini loh yang perbaikan. Kayak ada hal yang menurut gue tuh memang nah ini bedanya orang-orang sama gua gitu ya. Kalau orang kan kayak ada misalnya One Piece, orang gak suka One Piece, langsung kayak iya. Gue juga gitu tapi buat seru-seruan. Tapi dalam konteks Tojima, gue paham banget. Gue paham banget bahwa sangat sulit untuk Hasan, Ocha, bahkan Akil bisa suka. Karena gue sendiri pun sadar kesukaan gue sama anime ini adalah kecocokan personality si karakter MC dengan gue. Iya, dan point of view sih kalau kata gue. Aku malah suka banget sama anime ini karena moralnya nyampe banget ke aku. Apa moralnya? Moralnya kayak gini loh, kayak kalau misalnya kau punya tujuan itu, kalau kau punya mimpi, kalau gak dikejar, kau nyerah, kau kubur mimpinya, suatu saat yang kau kubur itu bakal datang ngehantuin kau. Betul. Kau nggak, mending ya udah lakuin aja dulu. Kalau misalnya gagal, kau kan masih bisa melakukan yang lain. Iya. Ya itu moralku sekarang tuh kayak gitu. Aku ya ngelakuin aja dulu. Kalau daripada kusimpan dan menyesal nanti di belakang menghantui. Iya betul sih. Lu bayangin, gue yang nggak Toku fans, Akil yang nggak Toku fans, saya bisa suka lah. Apalagi gue suka banget. Bayangin yang Toku fans dan udah tua Udah tua kayak combo tuh. Ini anime bakal jadi favorit sih. Bakal jadi best anime of all time lu sih. Karena dibuatnya juga dengan sangat-sangat baik menurut gue. Ya, benar. Oh, kalau kita ngomongin teknis animasi lagi ya, beberapa gerakan mereka kayak tendangan, gerakan combat mereka itu close menurutku secara koreografi close dengan combat beneran. Gimana cara mereka mukul. Ada yang waktu si kakak baru muncul tuh, karena diceritain dia baru pertama kali ngelawan Shocker. Itu cara nendangnya 2 kali itu gila, itu bagus banget men koreografinya. Itu kenapa aku suka. Enak banget. Animasinya. Cuma sekali lagi pewarnaannya ya. Tolong ya pewarnaannya ya. Kalau nonton sampai habis itu selalu ada fan art atau homage gitu. Ada homage-nya. Itu gue jadiin wallpaper bagus banget. Yang sampai begini yang kayak terus ada topengnya terus dia begini. Itu fan. Jadi gue jadi wallpaper bagus banget anjir penggambarannya. Ada ya? Ada. Gua nonton sampai akhir. Dan ini juga menurut gue pesan sih buat lu pada yang nggak bisa gambar. Apa? Ya buktinya ini orang nggak bisa gambar, quote and quote ya, bukan gue bilang gue jago gambar ya, tapi orang yang rata-rata di Jepang menurut gue jatuhnya jadi gambar jelek bisa menghasilkan anime yang luar biasa. Nah itu dia, mulai dulu bro bikin manga nggak apa-apa jelek, jelek. Siapa tahu tiba-tiba ada dulu bikin manga, ada studio gitu, ceritanya bagus, bisa aja diadaptasi manga. Mulai dulu coba bikin klip. Gitu kan diupload. Ya siapa tahu nanti manganya diadaptasi sama Bandai itu jadi OPM 3. Tapi begitu sih, aku bener-bener kenanya tuh lakuin aja dulu daripada nanti menghantui di belakang. Ya, karena takutnya kalau misalnya nggak ngelakuin kan, udah cobain aja lah, cobain. Yang belum nonton, buruan nonton. Sama menurutku ini adalah salah satu gimana aku ngomongnya ya? Aku ngerasa ini adalah bentuk adaptasi anime yang sempurna. Dalam artian adaptasi itu berhasil boleh. Aku malah nganggapnya sempurna. Kenapa? Karena adaptasi itu kan bagaimana caranya kau beradaptasi dari satu medium ke medium lain. Ya. Di mana di mangganya kau bingung kadang-kadang baca bubble text-nya dari mana ke mana. Habis itu juga secara gambar juga kayak kurang banget. Yeah. Tapi begitu dibawa ke anime, sutradaranya itu bisa naikin kualitasnya. Itu kenapa aku kayak ini salah satu adaptasi yang sempurna. Kalau kamu cari adaptasi yang jelek, semua anime horor yang beneran horor itu jelek semua. Jujutsu episode 1 lumayan lah, tapi abis itu udah. Ya itu pun oke lah, nggak sebagus itu. Episode 2-3-nya sampah. Sudahlah. Itu makanya One Punch Man apalagi, gila.
Makanya ini bagus. Horor tuh, horor. Oke, thank you semua yang nonton. Kalau belum nonton jangan lupa nonton. Ojima Wants to be Kamen Rider, gue sangat rekomendasiin. Jadi ya, kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, komen di bawah apa ya perasaan kalian gitu. Kokoro kalian tuh bilang apa pas nonton ini. Dan mungkin kalian gak setuju juga silakan kritik kami di bawah. Dan ya, sekian waktu Indonesia Wibu. Saya Eno V3 pamit undur diri. Aku Akil. Shocker undur diri. Saya Ocha Kamen Rider pamit undur diri. Saya Hasan Henshin deh. Henshin. Orang gue pengen jadi Kamen Rider, lu pada malah istilah-istilahnya ya udah. Ya udah. Ya kan bukan Toko fans. Toko fans ditunggu komennya. Dan untuk kita semua stay clean and sound.